selama 2 pertemuan sama Ibu itu sudah menyelesaikan chapter 3 atau bab ketiga yang tentang invitation itu. Nah, jadi sekarang sudah menuju bab baru, yaitu bab keempat. Nah, materinya adalah I argue that, yang artinya saya berpendapat bahwa, nah sudah bisa ditebak ya. Sudah bisa ditebak ya, jadi materinya sekarang itu tentang pendapat atau argumen. Next, kita simak percakapan berikut. Do you agree that music is important in our life? Yes, I do. Music has certain role completing our day-to-day activities. Apakah kamu setuju bahwa musik itu penting di kehidupan kita? Ya, saya setuju. Musik mempunyai peran tersendiri dalam melengkapi hari-hari kita. Nah, percakapan atau teks tentang pendapat seperti ini, meminta atau memberikan pendapat seperti ini itu disebut sebagai analytical exposition, which is materi yang akan dipelajari hari ini. Analytical exposition. Nah, apa sih Bu analytical exposition itu? Nah, analytical exposition is a text that elaborates the reader's opinion or phenomena issues without persuading the readers to do something. This text will only persuade the readers that the phenomena or issues are important or worth it to be discussed by providing the arguments or opinion to support the topic. Nah, jadi dari pengertian tersebut, kita bisa tahu kalau analytical exposition text itu berisi tentang pemikiran penulis. Pemikiran seperti apa, Bu? Misalnya tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Baik itu benda, kejadian, peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, ataupun tempat. Nah, teks ini itu termasuk ke dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen. Jadi isinya itu tentang pendapat kita, teksnya itu. Terus fungsi sosialnya itu adalah untuk meyakinkan si pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Nah, teman-teman harus ingat kalau analytical exposition itu tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Jadi kalau kalian menulis text exposition itu hanya menulis saja, hanya ini tuh penting untuk dibahas, tidak untuk mengubah pikiran si pembaca. Hanya pendapat kita saja. Bisa dipahami? Nanti Ibu share itunya materinya di WhatsApp sama video YouTube-nya. Oke, next. Bagaimana sih caranya untuk menulis text exposition itu? Nah, di sini ada structure-nya. Ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama itu pasti judul. Nah, di sini Ibu sudah melampirkan judul The Importance of Having Breakfast. Pentingnya sarapan. Nah, yang pertama itu ada tesis di bagian pertama. Nah, tesis itu apa sih? Nah, pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Jadi, secara garis besar apa yang ingin ditulis oleh si penulis ini, itu dituliskan di paragraf pertama. Atau pembuka, bagian pembuka, isi pikiran yang akan dituliskan. Lalu yang kedua itu ada argumen. Di paragraf selanjutnya bisa menuliskan argumen atau pendapatmu. Nah, di sini
Biasanya penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, biasanya dalam analytical exposition itu terdapat lebih dari satu argumen. Untuk apa? Agar si pembaca dapat meyakinkan atau percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Nah, di sini kan contohnya ada 2 paragraf argumennya. Yang pertama itu, having breakfast help us feel more focused for the coming day. Jadi katanya sarapan itu bisa membuat kita lebih fokus. Nah, itu kenapa pentingnya sarapan. Nah, di paragraf pertama yang argumen ini disebutkan untuk lebih fokus, kata si penulisnya. Terus yang kedua ada having breakfast will also control our appetite. Jadi alasan kedua kenapa kenapa breakfast atau sarapan itu penting? Karena dapat mengontrol nafsu makan kita, kata si penulis. Jadi di dalam teks ini ada 2 argumen yang dituliskan oleh si penulis. Kalian bebas mau 2, mau 3, mau 4, sebanyak-banyaknya terserah. Asalkan itu masuk akal atau berdasarkan fakta, itu sah-sah saja. Terus yang ketiga ada recitation atau penutup. Atau bisa disebut juga kesimpulan. Nah, di bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup penulisan. Reiteration itu berisi tentang penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Jadi diringkas kembali, disimpulkan apa saja isinya dari teks tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Atau ada yang mau diulang? Tesis itu apa? Atau tadi pengertiannya yang tadi apa? Argumen. Ya, argumen. Jadi kalau ini kan bentuknya sebuah teks. Kalau berbentuk spoken atau dibicarakan itu masuknya ke debat. Kalau ini sebuah teks. Jadi mengemukakan pendapat melalui teks. Ada yang ditanyakan? Atau sudah paham atau bingung bagian yang mana? Ibu, Ya. bisa ulang yang terakhir, yang reiteration? Ya, reiteration itu sama dengan kesimpulan. Jadi penutup dari teks tersebut. Oh iya, Bu. Bagian ini tuh selalu ada di terakhir. Berisinya tentang penegasan kembali posisi dan pendapat si penulis. Jadi ditegaskan kembali. Kan tadi argumennya, misalkan argumennya dijabarkan. Having breakfast help us feel more focused for the coming day. Kenapa tuh? Panjang kan? Kalau di reiteration bisa di main idea-nya saja. Tuh, ini juga Iya, apa? Bu. Contohnya the two reason above tuh jadi alasannya doang yang ditulis. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk penulisan analytical exposition itu ada aturan atau kaidah kebahasaannya atau language features-nya. Nah, yang pertama itu teksnya harus berupa simple present tense. Ini pasti sudah paham lah, sudah bisa ya. Dari pertama belajar bahasa Inggris sudah belajar. Kedua itu words
words that express the writer's feeling. Jadi, yang kedua harus menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan si penulis. Contohnya adalah feel, know, realize, think, atau yang lain-lain. Jadi misalkan kalau mau mengungkapkan pendapat, saya pikir, nah itu tuh, jadi ditulisnya I think, I feel, I realize. Nah, sebelum mengungkapkan pikirannya apa, sebelumnya ditulis dulu I feel, I know, I realize, seperti itu contohnya. Terus yang ketiga ada internal conjunction atau yang disebut juga kata penghubung yang menghubungkan antara argumen sebelumnya dengan argumen selanjutnya. Nah, di sini contohnya ada besides, in addition, meanwhile. Selain itu, selanjutnya nah kata-kata dituliskan dalam analytical exposition. Dan yang terakhir itu ada causal conjunction. Kata penghubung sebab akibat. Ya, untuk contohnya ada as a result, because, by. Jadi untuk menyatakan sebab akibat itu bisa dengan kata oleh sebab itu, karena, oleh. Nah, itu bisa dituliskan dalam menulis analytical exposition. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Atau ada yang mau diulang lagi seperti tadi? Ibu, materinya dicatat atau tidak, Bu? Silakan dicatat kalau sempat sekarang, tapi nanti juga ku Ibu dibagikan PowerPoint-nya. Bisa dipahami? Nggak ada suaranya? Ya, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, materinya sudah cukup sampai sana. Terus untuk apa namanya? Tugasnya. Oh my gosh. First the tugas. Sebentar, Ibu, tugasnya. Sudah bisa dipahami? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Yakin? Insya Allah. Jadi apa? Analytical exposition itu apa? Siapa yang bisa? Sempat di screenshot? Tidak, Bu. Di screenshot, Bu. Iya, coba dibaca yang di screenshot. Baca, Bu. Ya nggak apa-apa, kalau hafal nggak apa-apa. Sebutin namanya siapa? Bentar, Mana, Bu. Oke, satu-satu ya. Siapa dulu? Yang mana, Bu? Analytical exposition itu apa? What is analytical exposition? Pakai bahasa Inggris. Terserah, kalau lebih paham pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Baca we-nya, Bu. Oke, siap. Baca we, Bu. Analytical exposition is a text Sebentar, that namanya siapa? Namanya Febria, Bu. Oke, Febria. Lanjut.
Analytical exposition is a text that elaborates the right opinion on phenomena or issues without persuading the readers to do something. This text will only persuade the reader that the phenomena or issues are important or worth it to be discussed by providing the argument or opinions to support the topic. Dah, Bu. Intinya apa? Apa analytical exposition itu? Sebuah Duh, kabur. teks yang Ya, sebuah teks yang berisi tentang pendapat seseorang ya. atau jadi analytical exposition itu adalah kalimat yang berisi paragraf cerita Pendapat, bukan cerita. pendapat Ya. pendapat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Ya, good job. Bu. Ya, thank you, Febria. Next, siapa lagi yang mau menjelaskan? Tadi Febria sudah. Ada siapa lagi yang mau menjelaskan? Halo, masih pada di sini? Udah mau jam 9. Iya, Bu. Udah paham ya? Atau nanti ditonton lagi saja video yang akan Ibu share. Ya, Bu. Nah, ini untuk tugasnya. Agar tidak salah. Sebentar. Kayak gini terus ya. Tugasnya susah ditampilkan terus ya, nanti di WhatsApp saja ya. Jadi agar tidak salah, Di-share di WhatsApp, Bu. ya nanti di WhatsApp saja. Jadi nanti Ibu siapkan beberapa judul, ada 3 judul buat analytical exposition, nanti dipilih salah satunya. Iya, Bu. Jadi dipilih salah satu ya, jangan dibuat semuanya. Mana pulpennya? Ya sudah jam 9. Mari kita akhiri pertemuan di web meeting ini. Thank you for your attention and your participation. Have a nice day. Thank you. Boleh keluar, boleh diakhiri ya. Kita lanjut di WhatsApp.